Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sabtono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Di slide pertama ada latar belakang masalah. PT Perusahaan Listrik Negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Slide yang kedua ada kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mason Energy, Mitsui & Co, Black & Veatch International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Listrik memuncak saat PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11-25 Juli tahun 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu. 1 kali sebulan. Semua industri di Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat bersamaan, terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Analisis masalah jika dilihat dari teori etika deontologi, dalam kasus ini PT PLN sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya. Teori etika teleologi. Dalam kasus ini, monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung, dipengaruhi oleh pasal 33 UUD 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis ditinjau dari teori etika teleologi. Teori utilitarisme adalah tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarisme dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Undang-undang yang telah dilanggar. Undang-undang yang telah dilanggar di dalam kasus ini, monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung, dipengaruhi oleh pasal 33 UUD 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang
larangan praktik monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT PLN dan tindakan fungsi PT PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Sebaiknya pihak swasta tidak diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Kesimpulannya, PT PLN adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Sarannya, karena PT PLN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN, sebaiknya dalam penanganan setiap masalah, pihak swasta tidak diperbolehkan untuk diikut sertakan dalam masalah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.